Polusi udara di Jabodetabek akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan kondisinya. Bahkan Presiden Joko Widodo sampai menderita batuk selama sebulan terakhir. Pada Urban Discussion kali ini kita akan membahas mengenai polusi udara di Jabodetabek yang sedang menjadi pemberitaan di berbagai tempat dan media akhir-akhir ini. Let's join the discussion. Hai, welcome to Urban Discussion, di mana di sini kita akan membahas dan berdiskusi, bertukar pikiran dan pandangan terkait isu-isu urban untuk mencari jalan keluar dan solusinya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Presiden Joko Widodo bahkan sampai menderita batuk-batuk karena polusi udara di Jabodetabek beberapa waktu ini. Bahkan bukan hanya Presiden Joko Widodo saja, teman saya di sosial media di Instagram ini bahkan juga mencurahkan pandangannya bahwa dia sudah sakit juga beberapa waktu terakhir ini. Nah, ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi warga yang beraktivitas di Jabodetabek, karena yang seperti kita tahu, Jabodetabek ini masih memiliki peranan yang sentral, khususnya di Jakarta, di mana ini adalah pusat bisnis, juga adalah pusat pemerintahan. Banyak sekali warga yang beraktivitas di Jakarta ini, sehingga dengan peranan Jakarta yang sentral ini cukup boleh menjadi perhatian kita apabila polusi udara ini terus berkepanjangan. Pemerintah sudah meresponi ini dengan melakukan rapat terbatas pada hari Senin 14 Agustus lalu yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan menteri dan pejabat yang terkait. Nah, yang menarik dari rapat ini adalah hasilnya Presiden Jokowi mengeluarkan arahan dan instruksi yang dimana salah dua poinnya itu cukup menarik bagi saya. Yang pertama itu adalah lebih banyak menggunakan kendaraan transportasi massal, dan juga yang kedua itu dia adalah menambah jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta dan sekitarnya. Nah, yang pertama yang menarik bagi saya itu adalah jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta. Berdasarkan artikel Kompas ini dia, jumlah RTH di Jakarta itu hanya sekitar 5% saja. Di mana biasanya menurut aturan, jumlah standar RTH itu adalah 30% dari wilayah tersebut. Jadi, jumlah RTH di Jakarta ini masih sangat jauh dari standar yang ada. Tentunya jumlah 30% ini harus dipenuhi. Kita masih tertinggal sebesar 25% lagi. Banyak langkah-langkah yang bisa kita ambil. Kita boleh memanfaatkan lahan-lahan potensial yang ada untuk ditanami pohon, ataupun bagi gedung-gedung tinggi yang biasanya ada rooftop, boleh gedung-gedung itu tersebut untuk menanam tanaman-tanaman sehingga menambah jumlah RTH di Jakarta. Pada diskusi saya di episode As Urban Planner bersama teman urban planner saya Karen, nah kita banyak membahas mengenai RTH di Jakarta. Mungkin bisa dilihat sedikit pembahasan kami itu, dia cukup menarik. Selanjutnya untuk transportasi massal saya kira ini perlu. Nah, dua hal yang ingin saya sampaikan itu dia, kita perlu membiasakan diri untuk menggunakan transportasi massal. Karena kita di Indonesia ini dia, ya sering kita dengar ya, bahwa seringkali untuk pergi ke warung saja kita masih pakai motor. Padahal jarak warung tersebut mungkin hanya 2 rumah dari rumah kita. Nah, ini memang butuh pembiasaan. Kemudian dari segi transportasi dan konektivitasnya, mungkin jaringan transportasi di Jakarta, baik itu KRL, baik itu bis, ataupun lain sebagainya, itu sudah cukup banyak dan sudah cukup luas jaringannya. Mengapa kita tidak memanfaatkannya? Ini bahkan harganya itu cukup murah sebenarnya. Sekali trip biasanya hanya sekitar 3.000 sampai 5.000 saja. Apalagi sudah ada MRT. Cuma memang untuk masalahnya masih ada jalur-jalur yang belum dilayani. Nah, itu perlu mungkin bagi pemerintah juga untuk masuk menyasar ke sana untuk menambah jalur. Bukan hanya sekedar jalurnya saja, tetapi dari aspek kenyamanannya dan keamanan bagi penumpang. Nah, ini perlu diperhatikan bersama-sama. Salah satu hal yang kita bisa lakukan menurut saya adalah kita bisa mengurangi mobilitas kita hanya untuk hal-hal yang esensial saja. Jadi kita lebih mengurangi hal-hal non-esensial kita ketika kita melakukan mobilitas tentunya. Nah, saya tidak bisa berbicara untuk setiap pribadi karena saya kira itu ada prioritasnya ya masing-masing pribadi. Apa yang menjadi esensial dan non-esensial bagi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Tetapi coba ketika kita melakukan hal-hal aktivitas atau mobilitas yang bersifat esensial tersebut, coba mempertimbangkan untuk menggunakan transportasi massal terlebih dahulu ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kenapa saya memilih dua hal ini? Karena dua hal ini mungkin cukup terkait erat dengan kita. Apabila masih ada lahan kosong di rumah atau di sekitar kita, mari kita lakukan penghijauan. Nah,
Dan saya juga mengundang bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, mari kita mulai beralih menggunakan transportasi massal. Murah kok, nggak mahal. Oke, sekian untuk Urban Discussion kali ini. Mungkin ada tanggapan atau diskusi, mari kita gunakan kolom komentar kita untuk berdiskusi mengenai isu ini. Saya Dwight Mambu dan sampai jumpa di edisi berikutnya.